Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Rizky Ahmad Fauzi, NIM D400-200-163. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum fisika listrik semester 3 atau tahun ajaran 2021-2022. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk materinya yaitu tentang medan listrik. Medan listrik yaitu ruang yang terletak di sekitar muatan listrik, di mana ketika sebuah muatan uji ditempatkan dalam ruang di dekat tongkat yang bermuatan, maka sebuah gaya elektrostatis akan bekerja pada muatan uji. Medan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Medan listrik disimbolkan dengan E. Sedangkan satuannya menurut Sistem Satuan Internasional atau SI adalah Newton per Coulomb. Nah, berikut merupakan garis-garis gaya tentang medan listrik. Yaitu dua buah muatan yang sesama jenis akan saling tolak-menolak atau menjauh, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Kemudian kuat medan listrik. Secara sederhana, kuat medan listrik dapat diartikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu medan listrik. Dalam pengertian yang lebih teknis, kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik tiap satu satuan muatan. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Kemudian rumus kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya Coulomb untuk tiap satu satuan muatan. Secara sistematis dapat dituliskan yaitu E sama dengan F per G, dengan E merupakan kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian F merupakan gaya Coulomb dengan satuannya Newton, kemudian G merupakan muatan dengan satuan Coulomb. Kemudian jenis-jenis medan listrik. Medan listrik oleh sebuah muatan titik. Yang pertama, jika muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka garis gaya listriknya berbentuk seperti pada gambar. Nah, pada muatan positif, garis gaya akan berbentuk menjauh. Kemudian, begitupun pada muatan yang negatif-negatif, muatan juga menjauh. Sedangkan pada muatan positif dan negatif, muatan positif garis gayanya menuju ke muatan negatif. Untuk rumusnya sendiri yaitu F sama dengan K dikali V per R kuadrat. Mohon maaf ketutupan. Di mana F merupakan gaya listrik atau gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian K merupakan konstanta pembanding yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat cm Coulomb kuadrat. Kemudian V merupakan muatan sumber dengan satuan Coulomb, kemudian V sama yaitu muatan uji, muatan Coulomb, kemudian R yaitu jarak antar muatan dengan satuan meter. Kemudian yang kedua yaitu medan listrik oleh dua muatan titik. Gambar di atas menunjukkan sebuah titik P yang dipengaruhi oleh dua muatan titik di kiri kanannya. E1 arahnya ke kanan, yaitu menjauhi muatan V1 yang bermuatan positif, demikian juga E2 arahnya ke kanan, yaitu menuju muatan V2 yang bermuatan negatif. Kemudian untuk rumusnya sendiri yaitu EP sama dengan E1 ditambah E2.
keterangannya, EP merupakan medan listrik total di titik P dengan satuan Newton per Coulomb. Kemudian E1 merupakan medan listrik akibat muatan I1, E2 merupakan medan listrik akibat muatan I2. Keduanya sama-sama mempunyai satuan Newton per Coulomb. Kemudian medan listrik oleh bola konduktor. Rumus kuat medan listrik oleh bola konduktor yang bermuatan I pada jarak R dari pusat bola adalah E sama dengan 1/4 pi Rumusnya yaitu E sama dengan 1/4 pi permitivitas 0 G per R kuadrat. Kemudian dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian medan listrik plat sejajar. Nilai medan listrik di antara dua plat merupakan resultan dari medan listrik karena masing-masing plat. Namun, medan listrik di bagian luar plat sama dengan 0 di sini. Karena medan listrik oleh plat positif dan plat negatif saling menghilangkan. Kemudian untuk rumus yaitu E sama dengan τ per permitivitas 0. Kemudian untuk beda potensial antara kedua plat dapat dirumuskan V sama dengan E dikali R. Dengan E merupakan medan listrik dan R merupakan jarak kedua plat. Kemudian medan listrik dan hukum Gauss. Hukum Gauss didasarkan pada konsep flux. Flux adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa banyak vektor medan atau garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah tegak lurus. Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, jumlah garis medan yang menembus tegak lurus bidang tersebut sama dengan perkalian E dan A. Perkalian antara E dan A dinamakan flux listrik. Secara matematis dirumuskan flux sama dengan E dikali A. Dengan keterangan flux listrik dengan satuan Wb atau Nm kuadrat per Coulomb, kemudian E merupakan kuat medan listrik, kemudian A merupakan luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Jika garis-garis gaya tersebut menembus bidang tidak secara tegak lurus atau berbentuk sudut, rumus flux aliran listriknya adalah flux sama dengan E A cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor medan dan luas permukaan yang ditembus. Dari konsep flux inilah Gauss mengemukakan pendapatnya yang dinyatakan sebagai berikut. Jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup tersebut. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan hukum Gauss dan secara matematis dirumuskan flux tertutup sama dengan I per permitivitas 0. Kemudian untuk implementasi medan listrik dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah generator Van de Graaff, kemudian yang kedua penggumpal asap, kemudian cat semprot, mesin fotokopi, dan printer laser. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan materi dan kesalahan kata dalam penyampaian materi, ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.